dekat dengan aku dan aku juga lebih dekat dengan teman-teman. Hai teman-teman, selamat pagi, selamat datang di Slovenia. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat. Dimanapun teman-teman berada, ini ceritanya aku tuh mau sarapan teman-teman, tapi ini udah lumayan siang ya. Ini udah jam 11 siang dan aku baru mau sarapan. Menu makan siang kita hari ini aku baru diajarin masak sama mertua teman-teman. Jadi aku lupa namanya apa ya. Ini bahan utamanya cuma kentang sama tepung. Terus telur. Jadi cuma 3 bahan itu teman-teman. Dan nanti itu direbus. Aku mau nunjukin ya seperti apa masaknya. Tuh. Cuaca hari ini. Update cuaca. Di luar. Ada meong satunya. Ini satunya meong di sini juga. Hari ini mataharinya cerah banget teman-teman, lihatlah. Langitnya biru. Cerah sekali. Halo Macka. Udahlah teman-teman. Nasi goreng kemarin. Aku mau cerita teman-teman. Jadi kan kemarin itu aku di kebun anggur belakang rumah ya. Aku tuh mau mencabut itu ranting dahan-dahan yang di bawah-bawah itu kan. Kalian tahu di belakangku itu ternyata lewat ular teman-teman. Ya Tuhan, aku langsung lari terbirit-birit. Aku langsung jantungku langsung kepala aku langsung nyut karena aku tuh fobia banget sama yang namanya hewan melata ya. Baik itu ular, cacing, pokoknya aduh, aku tuh geli, bukan lebih ke geli tapi lebih ke trauma teman-teman. Jadi aku tuh nggak tahu, aku tuh nggak suka banget sama hewan-hewan melata kayak gitu. Terus lucunya lagi, waktu aku tuh ketemu ular itu kan aku lari ya. Aku lari, ini ada kucing abu ini ikut sama aku ya. Dan dia itu nggak tahu kalau misalnya ada ular gitu loh. Biasanya kan kalau kucing itu kan mereka kan peka gitu kan dengan suara-suara gitu kan. Tapi kucing ini enggak, dia malah santai, lihat aku lari malah santai dia. Dan setelah itu teman-teman, aku itu lewat lagi kan, dan malah ketemu sama ular yang kecil. Jadi kayaknya ini anaknya gitu, anak ular yang tadi aku temui. Aku langsung aduh, nyut-nyut kepalaku, udah nyut-nyutan, udah sakit banget ini kepala. Dan akhirnya aku memutuskan untuk ya sudahlah, aku turun aja daripada aku gemeteran di sini. Dan ularnya tuh warnanya hitam teman-teman. Kalian bisa bayangkan itu di kebun anggur yang rumputnya lumayan tinggi. Terus aku berpapasan dengan ular gitu. Mertua aku sampai bilang, nggak apa-apa, itu ular tuh nggak berbahaya. Tapi masalahnya ya, aku tuh bukan masalah berbahaya apa enggaknya ya. Ya fobia, gimana gitu loh. Kalau misalnya udah ketemu tuh udah nyali tuh udah ciut duluan, nggak bisa. Aku bilang tenang, nggak bisa. Aku lihat cacing aja udah.
Tapi ya gimana ya teman-teman ya, namanya hidup dengan alam, menyatu dengan alam ya otomatis kita harus berhadapan dengan ular dan segala macamnya. Itu hampir, apalagi di musim panas ya, musim panas itu ular-ular itu mereka senang berjemur gitu loh. Jadi aku agak trauma untuk kebun anggur di belakang ini teman-teman. Padahal niatnya kemarin tuh aku mau ngerjain di sini ya. Masih keinget aku ularnya itu warna hitam, lumayan panjang juga. Aduh, bayangkan teman-teman kalau misalnya kalian ketemu ular bagaimana? Apakah teman-teman ada yang fobia ular atau kalian yang suka ular juga? Tapi aku pribadi tidak suka sama sekali dengan ular, dan aku tidak mau bertemu dengan ular lagi. Karena memang aku takut itu gitu loh, takut itu. I don't know. Kembali lagi teman-teman di tempat dimana aku biasanya berchit-chat atau membuat video khusus untuk konten bercerita atau konten tips. Ini semua teman-teman karena ini berdasarkan pengalaman aku. Pertama kali aku mengenal bapak suami, aku itu tidak terlalu paham dengan negara Slovenia. Aku tahu negara ini teman-teman, tapi aku tidak mempunyai banyak gambaran, dan juga mungkin karena tidak terlalu sering aku mendengar negara ini disebutkan ya. Kalau misalnya ketemu orang asing, mungkin mereka akan menyebutkan bahwa mereka berasal dari Belanda, Jerman, Australia, Austria. Itu mungkin sudah umum sekali kita dengar. Tapi saat ada yang menyebutkan bahwa mereka dari Slovenia, itu langsung aku, wow, ini negara mana gitu. Baru akhirnya aku membuka peta, dan akhirnya aku tahu bahwa ternyata negara Slovenia itu ada di sini gitu teman-teman. Ya mungkin otakku masih hahong-hehong ya. Teman-teman, di YouTube channel aku ini aku hanya berfokus kepada seperti apa kehidupan di Slovenia, seperti apa keindahan alam di Slovenia, dan seperti apa tempat tinggal aku di Slovenia teman-teman. Itulah fokus utamanya ya. Tapi kalau misalnya nanti aku ada jalan-jalan ke luar negeri, di luar Slovenia, itu adalah bonus tambahan. Jadi mengapa aku memberi nama channelku ini Yeni di Slovenia, itu karena teman-teman itu tahu bahwa ada orang Indonesia yang tinggal di Slovenia teman-teman. Jujur, awal aku rencana kesini menikah dengan bapak suami, aku tuh kebingungan sekali untuk mencari informasi mengenai negara ini. Baik itu informasi tentang visa, pernikahan, dokumen, dan segala macam. Itu benar-benar minim sekali informasi yang ada di internet. Kalau misalnya mencari informasi tentang visa ke negara-negara Schengen lainnya seperti Belanda, Jerman, dan lain-lain, itu banyak sekali ditemukan ya di YouTube, di aplikasi-aplikasi lain, dan banyak orang-orang yang sudah memberikan informasi tentang itu teman-teman. Tapi untuk informasi tentang visa di Slovenia waktu itu sangat minim sekali, dan aku sangat-sangat kebingungan waktu itu. Tapi puji Tuhan aku bertemu dengan teman-teman yang sudah di sini, di mana mereka memberikan bantuan dan juga informasi untuk dokumen dan lain. YouTube aku Yeni di Slovenia, aku sangat-sangat menekankan kepada teman-teman yang menonton video YouTube channel aku, mari kita tebarkan kedamaian. Mari kita nikmati pemandangan yang aku sajikan untuk teman-teman yang bergabung di dalam YouTube channel aku teman-teman. Jadi aku tidak membenci orang yang memberi kritikan atau segala macam, tidak sama sekali teman-teman. Tapi menurutku apa yang mereka komentarkan itu sudah di luar dari konteks yang aku bikin di dalam YouTube channel aku. Jadi sebagai orang yang membuat konten YouTube, aku memiliki visi dan misi dalam YouTube channel aku. Tapi kali ini aku mau kalian lebih dekat dengan aku, dan aku juga lebih dekat dengan teman-teman, dan juga kalian bisa mengerti visi dan misi yang aku mau sampaikan di YouTube channel aku.
Mungkin kalian sudah pernah bergabung dalam YouTube channel yang mereka kontennya itu fashion atau makeup vlogger. Itu mungkin kalian bisa memberikan komentar di komentar mereka di bagian, misalnya di bagian fashion. Tentu saja kalian bisa berkomentar tentang fashion apa yang mereka gunakan, fashion apa yang mereka pakai, atau di bagian make up vlogger itu kalian bisa memberikan komentar tentang make upnya segala macam ya. Memang karena itu bagian mereka, itu konten yang mereka bikin. Tapi teman-teman, konten yang aku bikin itu adalah konten tentang alam. Aku mau menunjukkan keindahan alam. Aku mau menunjukkan kehidupan di sekitar rumah kita yang dekat dengan alam, di kaki bukit. Jadi kalau ada teman-teman yang mau berkomentar tentang penampilan saya, mohon maaf ya teman-teman, saya itu bukan fashion vlogger, saya juga bukan make up vlogger, saya bukan di konten tersebut. Jadi sangat melenceng sekali kalau misalnya kalian mengomentari penampilan saya. Sebenarnya teman-teman, aku tuh juga tidak terlalu suka menampilkan mukaku ini ke dalam kamera. Tapi karena aku mau kalian juga merasa dekat dengan aku, dan aku juga bisa dekat dengan kalian. Kalau misalnya ngomong secara lihat muka itu kan lebih dekat ya teman-teman, lebih merasa lebih intinya lebih mendalam gitu. Nah tapi kalau misalnya ada teman-teman yang ternyata kalian melihatnya tuh bukan dari bagaimana aku menyampaikan, tapi melihat dari apa yang aku gunakan, make upku kah atau pakaianku lah teman-teman. Mohon maaf teman-teman, mungkin itu tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, tidak sesuai dengan, mungkin kalian menonton fashion vlogger, mungkin kalian berharap seperti itu. Tidak teman-teman, karena konten yang aku bikin ini memang konten murni kehidupanku sehari-hari. Aku tidak akan memakai make up di rumah teman-teman. Aku tidak memakai make up di rumah, kecuali kalau misalnya aku ada acara tertentu, kita pergi keluar, itu aku selalu pakai make up ya. Nah seperti sekarang ini, karena aku membuat video berchit-chat ya, bercerita, jadi aku pakai ini lipstick biar kalian menontonnya juga tidak gimana-gimana, karena aku selalu ngomong di depan kamera gini teman-teman ya, karena tidak ada pemandangan alam di sini. Jadi kalian fokusnya ke muka, jadi aku pakai lipstick sedikit biar teman-teman tidak melihat aku baru bangun tidur. Jadi begitu teman-teman, aku hanya mau fokus di YouTube channel ini tentang jalan-jalan, traveling, keindahan alam, panen-panen, dan segala macem, tapi tidak berfokus kepada penampilan diriku sendiri. Jadi kalau di rumah aku ya seadanya teman-teman, ya memang begitu. Ada yang bilang jaketnya nggak pernah diganti, jaketnya kok itu aja tuh. Ya memang aku pakai jaket ya itu aja teman-teman. Jujur aku tuh bukan tipe orang yang aku mau bikin video aku harus ganti ini, bikin video harus ganti ini, enggak ya, karena memang aku kalau di rumah ya pakainya itu gitu, ya pakai jaket itu gitu loh. Aku tuh bukan fashion vlogger yang harus selalu menjaga penampilan. Ya aku memang apa adanya teman-teman ya, kalian suka atau tidak ya memang beginilah saya. Mungkin dengan kalian menonton video aku ini jarang banget pakai lipstick, ya memang aku tidak terlalu suka pakai lipstick teman-teman, kecuali kalau misalnya ada acara penting, acara keluar rumah, itu baru aku sedikit pakai make up. Jadi ya semoga teman-teman bisa kita saling menghargai ya, kita saling mensupport satu sama lain. Aku tidak tidak membenci siapapun teman-teman. Kalian juga bebas berkomentar. Tapi di YouTube channel aku ini, aku akan tidak memberikan ruang untuk teman-teman yang memberikan komentar-komentar pedas yang tidak sesuai dengan tempatnya. Kalau kalian mau berkomentar tentang penampilan, fashion, dan lain-lain, berkomentarlah di YouTuber yang mereka memang di bidang itu.
Kalau kalian mau berkomentar tentang alam, misalnya rumputnya dipotong dong. Nah, mungkin itu aku masih bisa terima, teman-teman. Rumputnya dipotong, itunya dibersihkan dong, daun-daunnya. Misalnya apa yang memang perlu diperbaiki yang kalian bisa nonton di videoku, mungkin itu masih bisa masuk ya, teman-teman, masih cocok. Tapi kalau misalnya kalian berkomentar tentang penampilanku, I'm sorry, I'm not di bidang itu. So, terima kasih teman-teman yang sudah support video aku. Semoga kalian selalu suka dengan video aku, dengan keindahannya. Semoga kita selalu bisa menyampaikan kedamaian untuk sesama. Setidaknya kita damai untuk diri kita sendiri. So, thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya.